Saya menolak untuk menjaga bayi keajaiban adik saya setelah apa yang dia lakukan pada anjing saya. Adik saya, Angela, punya bayi tahun lalu setelah sekitar 7 tahun mencoba. Seluruh keluarga mengadakan acara besar dan semua orang menangis bahagia. Dia menamainya Owen dan terus menyebutnya bayi keajaiban. Aku senang untuknya, benar-benar. Sampai dia benar-benar kehilangan kendali. Aku punya Golden Retriever bernama Benny. Dia berusia 5 tahun dan anjing paling tenang yang pernah kamu temui. Dia tidur hampir sepanjang hari dan hanya bersemangat pada 2 hal, waktu makan dan saat aku pulang. Itu saja. Seluruh keluargaku mengenal Benny. Mereka sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Hal aneh pertama terjadi saat aku mengunjungi Angela bersama Benny. Dia hanya berbaring di matrasnya di sudut, tidak menggonggong, tidak bergerak, hanya diam saja. Owen mulai menangis dari boxnya dan Angela menatap Benny lalu berkata, "Kurasa dia membuat bayi itu gelisah." Aku tertawa karena aku pikir dia bercanda. Ternyata tidak. Dia memintaku menaruh Benny di luar. Saat itu bulan Februari. Aku mengambil talinya dan pergi keluar. Pertemuan berikutnya, dia bilang dia tidak ingin Benny dekat dengan Owen lagi karena anjing membawa kuman. Aku bilang baiklah dan berhenti membawanya ke sana. Aku pikir dia hanya ibu baru yang terlalu khawatir. Lalu suatu kali aku pergi akhir pekan untuk mengunjungi keluarga pacarku. Angela menelepon Kamis malam. Panik karena apartemen mereka akan difumigasi karena kecoa. Dia memohon untuk tinggal di rumahku. Aku bilang iya karena itulah yang dilakukan saudara. Aku pulang Minggu sekitar jam 8 malam. Aku memanggil Benny. Tidak ada jawaban. Aku memeriksa tempat tidurnya. Tidak ada. Aku mulai panik. Lalu aku mendengar rengekan kecil dari ruang laundry. Aku membuka pintu dan Benny ada di sudut gemetar. Mangkuk airnya kosong dan terbalik. Tidak ada makanan. Aku langsung menelepon Angela. Dia menjawab santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bertanya kenapa anjingku dikunci di ruang laundry. Dia menghela napas dan bilang Benny terus menatap Owen dan membuatnya rewel. Jadi dia mengurungnya di tempat supaya tidak mengganggu. Aku bertanya sudah berapa lama. Dia bilang sejak Jumat malam setelah aku pergi. 2 hari penuh, tanpa makanan, tanpa air. Hanya dikunci di ruangan gelap karena menatap bayinya. Aku bilang dia gila dan jangan pernah menghubungiku lagi. Dia bilang aku berlebihan dan Benny baik-baik saja. Aku menutup telepon dan membawanya ke dokter hewan keesokan harinya. Dia mengalami dehidrasi dan cakarnya luka karena mencoba keluar. Bulan lalu Angela mengirim pesan, meminta aku menjaga Owen 2 hari seminggu karena dia kembali bekerja. Dia bilang dia lebih percaya padaku daripada Daichar dan keluarga harus saling membantu. Aku menjawab satu kata, tidak. Dia menelepon 5 menit kemudian sambil berteriak, bilang aku kejam dan menyimpan dendam karena hal kecil. Aku bilang mengurung anjingku 2 hari bukan hal kecil. Dia bilang aku tidak mengerti jadi ibu dan Owen harus selalu jadi prioritas. Aku bilang bagus, tapi itu bukan anakku dan aku tidak berutang apapun padanya. Lalu aku menutup telepon.